Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mohon boten sakursi santai mawon. Ingkang sangat kula hormati Mbah kawula Bunyai Hajah Jamilah Hamid Bedowi, wonten ketua napa niki PJ. Kula niki lalinan mriki wonten sing eling-eling. Apa? Tenan to. Nggih, kula ajane nggih emut kersane wonten sing ngemutaken. JP3M Bu Hani Maftuha, wonten Mbah Nyai Ulfa Ismail saking Wonosobo sedanten ingkang kula hormati. Tidak lupa Menteri Agama yang juga putra Kiai Haji Khalil, cucu dari Kiai Bisri yang saya hormati, sedanten ingkang kula hormati. Kula boten saged kata-kata paling niki 10 menit pun top. Kula namung badhe cerita. Badhe cerita sekedhik peran perempuan yang paling luar biasa dan dicatat sejarah dan tidak akan dilupakan itu pengetahuan Khadijah Kubro, pengetahuan Sayyidah Khadijah tentang Dalailun Nubuwah, tentang bukti-bukti kenabian. Dados dalam banyak literatur perempuan itu dibahas beberapa kali di Quran. Sing paling masyhur tentu Maryam. Wonten Imro'atu Fir'aun. Nah, sing diceritakno beling padahal bojone saleh niku nggih Imro'atu Nuh dan Imro'atu Lut. Tapi niku mboten usah diceritakno, mergo niku sing perempuan gagal niku. Terus saya kalau badhe cerita sekedhik Sayyidah Khadijah niku garwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sudah baca buku banyak. Di antara yang dibaca niku referensi sing di dokumen pamannya, namanya Waraqah bin Naufal. Niku semua alamat kenabian itu ada. Ini ku diantaranya calon nabi. Calon nabi itu pasti akan diperlakukan khusus oleh alam. Gini ku tudhilluhul ghamamah tuti usaha. Sehingga beliau nyuruh pembantunya, namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Kalau di Arab Maisarah itu nama lelaki. Niku dikan ngawal nabi perjalanan teng Syam. Terus semua kriteria kenabian itu ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita akhirnya beliau yakin, terus ngelamar. Terus dia itu sing ngelamar niku Khadijah. Lain Mbah Mun sering guyon niku alamate ulama iku warasatul anbiya niku kudune disenengi wong wedok aja seneng. Dadi disenengi iku gagah. Berdirinya Nabi Yusuf disenengi Zulaikha, Kanjeng Nabi disenengi Khadijah. Nah seneng sering kecewa. Singkat cerita, setelah 15 tahun menikah, karena Nabi umur 25, Sayyidah Khadijah umur 40. 15 tahun menanti ini mboten jelas mengarah ke calon Nabi. Jadi alamat ini kok tidak muncul lagi. Singkat cerita, pas Nabi Yusuf 40, Nabi kaget, angsal wahyu, disebut Fazia itu kaget. Akhirnya cerita tentang Khadijah. Sausé cerita tentang Khadijah ini sing agak unik. Dari sekian kriteria kenabian itu ditulis di buku. Tapi ada yang dipunyai hanya oleh perempuan. Terus para peneliti lelaki itu tidak punya, yang punya itu hanya perempuan dokumennya. Ketika sudah jadi nabi ini Khadijah matur, ya Rasulullah atau ya Zauji itu masih panggil ya Zauji. Nanti kalau teman kamu Jibril datang bilang ke saya. Walhasil malaikat Jibril ini rawuh. Ketika malaikat Jibril rawuh ini radi agak-agak gimana nih? Faka syafat ansaubia. Buatan usah pikiran yang macam-macam. Barang sebagian tubuhnya dibuka, Khadijah tangkel. Jibril masih. Jari Nabi lari. Terus ditutup malih, ditanya, Jibril ijek, sekarang datang lagi.
Ternyata di antara dokumen yang dipunyai Sayyidah Khadijah, kalau Muhammad ini nabi betul, maka malaikat itu cirinya kalau melihat aurat perempuan itu lari. Makanya ini dokumen hanya khusus perempuan. Padahal Khadijah ini tidak tahu malaikat tidak tahu. Dan Nabi juga nggak ngerti kalau posisinya dites. Jadi Nabi pas santai-santai dengan Khadijah bilang, engkau nak kancamu teko. Kalau istilahkan sohib hukum, kalau yang memberi wahyu kamu datang, bilang ke saya. Itu bukti seakurat-akuratnya. Kalau seorang Nabi itu ummi itu makun tata terimal kita bualal iman, Nabi ada tahu. Tapi definisi kenabian itu orang lain tahu semua. Maka kata para ulama, hampir semua ulama, andaikan Tareh itu menulis awaluman amana mutlakon, itu yang menang Khadijah, bukan Abu Bakar. Jadi partai perempuan yang menang. Jadi andaikan cara penulisan sejarah itu siapa yang pertama iman secara mutlak, tidak melihat kelompok dan golongan, pasti yang menang itu Khadijah, seorang perempuan. Oh ini sebutang ibunya itu dia menang partai perempuan. Dari pulau ini rada beti. Oke, yang jelas ini pertama dan terakhir kula nuruti Mbah kula Mbah Jamil kalah tuwa. Karena saya muslimat. Saya itu diundang muslimat pusat beberapa kali dereng meniyo, ketoke ora ono sing luwih tuwa, dadi saged bali to. Dadi dereng kula turuti hingga detik ini, ketoke ora ono sing luwih tuwa dadi. Tapi nak diundang sepuh kan saged ngancam sithik-sithik. Kalau sederhana diundang memiliki ini diundang muslimat beberapa kali, tapi kalau dereng meliyo kita kok kata sing nom tadi. Nggih mbah mun dari sepuh Mbah Jamil buyut mek kula boten mbah, cuma kok bahasa buyut boten pati lazim dadi wong niku dulure buyut kula boten mbah malih pun buyut. Kula tak cerita. Jadi awal man amanah mutlaqon itu harusnya Khadijah. Karena pertama yang diceritani kalau seorang nabi adalah Muhammad, bahkan sebelum nikah. Ini gue nyampein nikahi Nabi berdasar itu calon Nabi. Karena beliau lama sekali belajar Mbak Waraqah bin Naufal. Nah ini yang punya juga harus tetap membaca. Karena ini temanya tafakuh fiddin. Jadi membaca itu penting sekali. Sampai pengetahuan Khadijah itu pengetahuannya itu melampaui batas umurnya. Beliau menikahi Nabi berdasar referensi itu. Ketika yakin kalau Nabi adalah seorang Nabi, punya cara sendiri. Sehingga terus kata ulama, ketoke ora sopan wong wedok nomor 1, terus ditareh itu diistilahkan awaluman amana minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid bin Haris. Niku mon bahasa yang dipoles dengan kesopanan karena ketoke wong wedok nomor 1 kurang etis, terus partai minar rijal Abu Bakar, minan nisa Khadijah, minas sibyan itu Ali, minal mawali itu Zaid. Tapi andai kan sejarah itu ditulis tanpa melihat golongan, tidak pakai kelompok lelaki, kelompok perempuan, kelompok anak-anak, pasti yang menang itu Khadijah. Jadi ini keunggulan perempuan. Tapi ada sisi lain yang mungkin ibu-ibu gak siap. Tafakuh fiddin itu, Nabi itu istrinya banyak. Makanya benar Gus Yassin tadi, kalau tanya tugasnya punya ya apa, yang proteksi suaminya kayak gitu. Saya pernah baca di kitab Fathul Bari, kenapa Nabi itu istrinya banyak? Itu diantaranya itu karena perempuan tuh orang paling nekat menceritakan jeleknya suami. Jadi kalau Nabi itu istrinya banyak, kalau beliau tidak soleh betul, pasti konangan. Karena perempuan pasti gak canggung-canggung menceritakan jeleknya suami. Nah ternyata dari sekian yang pernah dinikahi Nabi, semuanya solihah, semuanya kerangannya baik. Jadi orang yang cerita Nabi nak bunyi turu morok ini beneran. Aisyah yang paling cantik ini sering ngetes Nabi tidur di depannya. Ini Aisyah bukan Saudah, Aisyah. Itu ya Nabi tetap asik sholat. Padahal Aisyah itu istri paling cantik. Ketika Aisyah mengganggu tidur di depannya Nabi malah ngendikan dari ini ata'abadu li Rabbi, aku mbarno tak sholat. Sampai Sayyidah Aisyah ketika putus asa ngendikan fauqaddimu hawahu ala hawaya. Saya mengalahkan selera saya, mendahulukan selera beliau yang ingin sholat. Begitu juga Zainab, cantik. Itu ya punya wiridan-wiridan dari Nabi. Maimunah juga gitu.
Nah, itu andai kan Nabi itu figur yang hanya soleh di luar, di dalam tidak soleh, pasti ini bocor. Siapa bisa nandingi perempuan? Pasti bocor. Tapi ternyata enggak. Makanya kata Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu, adallu dalilin ala nubuwati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cerita para istrinya. Padahal mereka banyak, artinya banyak itu ya cemburu, ya macam-macam. Harusnya karena cemburu ini kan terus ceritanya ngawur. Ternyata enggak juga. Itu betapa solehnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dungo-dungo sing kados mara kuburan, iku yo baru kayak cemburu. Terus Nabi wae teng Sayyidah Aisyah terus keluar. Kira anak Aisyah pasti ke istri yang lain ditututi. Terus jenengan gak ada mata-mata yo ono sanate. Jadi ditututi. Ditututi ternyata mboten pirsa Nabi kalau ditututi. Ternyata kalau malam niku nilii teng baki. Nilii teng baki assalamualaikum warahmatullahi mukminin wa inna insyaallah bikum la. Niku riwayat Sayyidah Aisyah berdasar cemburu gara-gara buntuti ini akhirnya riwayat. Oh ternyata bojoku nak dalu penggaweane maro kuburan. Terus begitu juga cerita-cerita yang lain. Belum masalah hukum. Dulu hukum itu tidak diketahui kalau tidak barokahnya perempuan-perempuan itu. Ada sahabat tuh agak usil. Gimana hukumnya mencium istri ketika Ramadan? Batal enggak ya? Sing ditakoki adalah jenis-jenis yang kayak Nabi itu ya kita serah nopo wis cara ngempet itu kuat lah. Tanya Maimunah, apalagi Sauda. Kata Maimunah, kalau ke saya kayaknya enggak. Yang potensi ya itu tanya ke Aisyah. Karena Aisyah ini paling cantik, paling muda. Akhirnya tanya. Dan dijawab oleh Aisyah, qabalani Rasulullah wa wasoim. Nabi itu kalau puasa ya kadang mencium saya, Nabi tetap puasa. Hanya jadi fikih. Qublatu zauji li zauja itu tidak batal. Menciumnya suami ke istri itu asal nyium saja itu tidak batal. Jadi dokumentasi hukum fikhiyah itu semuanya itu terutama yang masail perempuan itu barokahnya perempuan-perempuan istrinya Nabi. Tadi benar yang dikatakan Bisasin, dokumentasi itu hanya ada di istri-istri Nabi. Makanya kata Ibnu Hajar al Asqalani, andai kan tidak ada istrinya Nabi, maka adalah ilmu nubuwah, kesolehan orang di rumah. Itu kan ukuran. Misalnya di luar kiai-kiai kadang ngetokno waroi zuhud, barang ngomah muangan tuh hadur. Jebule gayane mangan sithik ku mau jaim jaga imet tok. Ning jopo kadang-kadang waca ala kiai, serwapi juban serbanan terus nang omah wis karo kantok ngalor gitu. Nabi itu enggak, meskipun di rumah itu ya priayi. Karena Nabi itu istighfa'nya minallah, jadi merasa enggak nyaman itu dengan Allah. Jadi beliau itu tetap sopan ketika di rumah. Di luar ya sholat, di rumah ya sholat, di luar ya ingat Allah, di dalam rumah ingat. Itu Nabi kalau mau sholat, itu senangnya bukan main. Itu yang cerita ya istrinya. Jadi Nabi kalau banyak masalah, itu keluar masuk, nggak tenang. Corong jauh nggak jenuh. Itu ketika ada adzan Nabi alhamdulillah, arifna ya Bilal. Alhamdulillah waktu sholat sudah masuk, arifna ya Bilal. Ayo cepat Bilal datang ke sini, saya ingin istirahat. Itu istrinya tahu bahwa Nabi itu hiburannya tidak dengan istri-istrinya, tapi dengan sholat. Oh istrinya sampean tetap nggak tahu kalau suaminya gitu, pasti tidak tahu karena tidak ada buktinya. Itu Nabi itu kalau belum sholat keluar masuk. Tapi ketika waktu sholat terus arifna ya Bilal, ayo aku kasih istirahat Bilal. Tuh kalau mau sholat itu senangnya bukan main. Makanya ngendikan wa qurratu aini fisol. Dan itu kesaksian seorang perempuan. Itu nggak mungkin nggak benar itu karena tadi sekali nggak benar. Geger. Orang Jawa dikeranyam kira-kira gitu. Jadi ini cerita-cerita unik yang mungkin harus dikaji ya, karena ini disebut tafakuh fiddin. Tapi perempuan juga ketika nyuwun sewu sudah tidak benar itu ya berat. Makanya ini yang kita harus hati-hati. Allah memberi contoh kepada orang-orang kafir, imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini, tapi fakhonata huma falam yukhniya anhuma min aqwa syai'a wa qilat khulana ramada. Itu contoh yang perempuan gagal. Tapi perempuan yang sukses padahal suaminya itu enggak benar. Ada juga contohnya wa imra'ata Fir'aun. Sehingga di Indonesia alhamdulillah barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang pertama itu hampir jarang terjadi. Yang suaminya soleh, perempuannya tidak solihah itu jarang.
Tapi kalau yang lelakinya tidak soleh, perempuannya tetap solehah itu banyak. Jadi alhamdulillah itu barokahnya Rasulullah SAW. Jadi kebalik kalau di Indonesia malah suaminya nggak bener, istrinya itu bener, solehah itu. Itu nggak benernya suami jenengan tuh cek sepele ini Fir'aun. Jadi di Quran itu cerita ada orang solehah itu istrinya Fir'aun nggak tanggung-tanggung, tapi termasuk legenda. Jadi intinya Quran itu sangat mengapresiasi kesalehannya orang perempuan sampai ada surat Nisa, ada surat Mumtahanah yang agak ekstrim ya surat Mujadilah ini. Ada yang baca Mujadilah, ada yang baca Mujadalah. Kalau Mujadilah berarti pakai isim fa'il, kalau Mujadalah pakai master. Nabi itu belum pernah dikalahkan sahabat. Tapi kalau sahabat perempuan itu komplain. Nabi kan ditanya, ya Rasulullah, saya ini didihar suami saya. Ya kalau sudah didihar ya kamu haram, nggak boleh kumpul dia. Yang benar ya Rasulullah, ini hukum Allah apa hukum jenengan? Bantah terus. Sampai Sayyidah Aisyah nggak terima. Kamu harus berhenti bantah Rasulullah. Ini Rasulullah jangan kamu bantah. Selagi hukum itu belum dicabut, jenengan tak laporna Allah. Kacau tenan itu kita ini Kanjeng Nabi pun dilawan. Akhirnya ya Allah nuruti. Makanya akhirnya dihar itu tidak sama dengan tolak. Maka qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Terus dalam sejarah itu dereng enten hukum dirombak kecuali mergo dimune perempuan. Terus wae cara Pak Hasim Muzadirian ora ono kiai goblok kecuali mergo sentak bojone. Terus angin tope lu dikomplain. Kanjeng Nabi, ini Rasulullah dikomplain. Tapi komplainnya saya ini sakit kulit jajan jenengan. Terus pas dikomplain itu Nabi gak pati nurut. Terus perempuan ini pulang, namanya Khawlah binti Sa'labah. Pulang sujud, ya Allah ini ketentuan Rasulullah berdasar hukum adat. Beliau juga gak ngakui kalau itu dari hukum Allah. Memang Nabi itu ada beberapa hukum yang Nabi sendiri kalau ditanya, ada hukum fikih yang memang minallah ini nggak bisa diotak-atik. Ada hukum yang dijalankan Nabi karena yang berjalan baru demikian. Ini mah agak jelimet di usul fikih. Yang nggak menekuni, saya mohon ini tidak jadi fitnah. Memang seperti itu. Jadi misalnya ada hukum-hukum yang kata dalam Islam itu kebaikan jahiliyah akan diteruskan dalam Islam dan keburukan jahiliyah akan dihentikan. Jadi kalau hukum jahiliyah itu bagus ya diteruskan. Makanya nikahul jahiliyah itu tidak ada yang dibatalkan oleh apa? Islam. Misalnya dua pasangan. Itu semua nikah kan zaman apa? Jahiliyah. Karena nikah itu bagus, ya Islam tidak perlu mentajdid lagi, memperbarui lagi. Nah, dihar itu zaman jahiliyah dianggap pantangan. Karena itu dianggap bagus, ya Islam mau menetapkan dihar itu mirip tolak. Tapi yang ini dikomplain sama Khawlah. Komplainnya nggak tanggung-tanggung. Dia ke kamar, sholat sebanyak-banyak. Protes hukum ini ya Allah tolong dibatalkan. Ini gara-gara kayak perhitungannya gue, dah kayak bujurnya gue ganteng suka. Nah, jadi soal hasil kakek perhitungan. Tapi gak tanggung-tanggung, maturi langsung ke pengiran watas taki ilam. Spawa wesmau tahawurakuma. Jadi Nabi itu berdebat. Itu betul nanti, tamu larang debat. Itu nanti. Jadi nak ono kiai kalah mbek bojo meneh kiai Kanjeng Nabi wong dilawan. Makanya itu masyhur cerita itu di surat Mujadilah atau Mujadalah. Jadi qala lati tujadiluka. Jadi kalau pakai isim fa'il fa huwa mujadilun berhubung muannas wa hiya mujadilatun. Masdarnya mujadalah. Ketika Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, ini Khawlah ini datang di tengah perjalanan yang panas dihentikan Umar. Itu diomongi kira-kira jam 11 sampai setengah 3 meh dhuwur entek. Sampai Umar pamit, "Mbah niki kula badhe dhuwurin. Waktune badhe telas." Pengawal Umar enggak terima, "Engkau Amiril Mukminin, kenapa berhenti karena orang tua ini?" Terus kata Sayyidina Umar, "Ada drimanil ajus. Kamu tahu orang tua ini siapa? Ini Khawlah binti Sa'labah. Sami'aha Allah min fawqi sab'i samawat." Ini orang yang ketika protes didengar Allah dari langit 7. Ayasma'uha Allah wa la yasma'uha Umar. Allah aja mau mendengar, masa Umar tidak mau. Andai kan tidak ada sholat duhur, saya akan dengar sampai dia capek.
Jadi sunahnya kiai kalau istrinya ngomel tolong dengar sampai capek. Karena ijazahnya seperti itu. Tapi syarat perempuannya harus berkualitas kayak Khawlah binti Sahabat. Jadi kalau protes itu pertama sujud dulu di kamar sampai Allah mendengar. Terus ini cerita-cerita perempuan. Jadi keliru lah kalau Islam kadang dituduh sebagai agama yang meminggirkan perempuan itu keliru sekali. Karena di Quran saja ada surat Nisa, nggak ada surat Rijal. Ada surat Mumtahanah, ada yang baca Mumtahinah juga. Ada syarat Mujadilah atau Mujadalah. Ini surat-surat jelas bintangnya ini perempuan. Ya, tapi kadang-kadang yang mau coba Wamra'atuhu hamalatal hatab fi jidiyah itu ini yang orang-orang gagal ini. Yang apes itu yang cerita-cerita itu. Tapi kalau matur nuwun sangat memang yang terakhir kalau pesan tadi ibu itu madrasah pertama. Sehingga saya sendiri bisa gini dia barokahnya ibu. Semua orang lah punya di daerah kami apalagi di daerah punya ibunya ini ada Mbak Jamil, ada semuanya lah. Ada Nikulfa, kenangan kita ngaji ya sama ibu. Pasti mulai kecil tuh sama ibu. Anak saya bisa baca Quran tuh ya karena istri saya. Karena semua larang bener Gus Yasin tadi. Fasul Masail jelimet-jelimet, anak Irung Salih Batak rada diulang. Jadi Fasul Masail gimana hukumnya sholat di Amerika. Puasa di Amerika yang siangnya kadang 19 jam. Gimana hukumnya sholat di bulan. Terus kiblatnya gimana. Apa mengkurep, apa gimana. Wah anak Irung sama Quran di Barno. Nah ibunya kan ngomel. Bar maghrib didusi dicemplung los pokoknya nang adus nang diulang ngaji akhirnya sama Quran. Jadi walhasil itu makanya Imam Syafi'i ngendikan al madrasatul ula yang dikatakan madrasah pertama adalah seorang apa? Ibu. Makanya rata-rata anak Indonesia itu benci bapaknya, itu juga didikan ibunya pasti. Mana sih banyak. Oh ngerasani bapaknya kok ambek anaknya. Lah itu yang madrasah agak bener kali ini. Tapi saya pastikan semua Trakia yang bisa baca Quran itu udah ada yang barokahnya bapak, mesti barokahnya itu. Nih Mbak Jamil sering cerita kulon, soalnya anakku sama mondok Mekah Madinah baru kayak tak ulang. Mereka nak abai gampang nyepuro. Orang anak itu mesti kulon kayak ngotot dilapori anak sekolah nih santai jenenge wong lanang. Kan sepurane gede, bocah berke gede, ra jelas wong lanang itu kan kemungkinan hatine gede atau udah berke gede. Tapi ibu-ibu kan wis ngomel. Dolanan diwamu, didusi, son ngaji. Nah, bapak wong lanang ra nek dolan sowan nang wasi, bal-balan wasi. Sore surup mulai lambi dicoplok rusak ya asik. Wong ibu-ibu kan ndak. Cara cacile anut bapake goblok kabeh aku yakin. Goblok. Tapi nggih ngoten salah anut ibuke nggih cerewet kabeh lan iki semua tengah. Tapi yang jelas Quran itu fair ya. Jadi cerita Imro'atan Nuh wa Imro'atan Lut. Tapi juga cerita Imro'atu Fir'aun. Artinya perempuan itu punya sejarah di orang soleh nyun sewu gagal meskipun itu jumlahnya tidak banyak. Tapi juga punya sejarah di orang nggak benar jadi perempuan yang luar biasa. Makanya kalau suwun tafaqo fiddin utamanya yang mengkaji Quran. Nah, karena Quran itu lengkap-lengkapnya kitab buah. Belum ada kitab suci mulai Zabur, Taurat, Injil selengkap apa? Al-Quran. Jadi kita tidak perlu berpikir kitab suci yang lain karena kita tidak tahu itu muharraf apa enggak. Karena kita Islam, soal yang pengikut yang lain gitu. Tapi ini cerita sampai hal-hal gini ya diceritakan Quran. Cerita wanita yang nyun sewu gagal padahal suaminya soleh, yaitu Imro'atan Nuh sama Imro'atan apa? Lut. Tapi juga cerita perempuan tangguh padahal suaminya ini enggak soleh. Bahkan enggak soleh kelas atas Fir'aun. Buatan terima togel, buatan terima dadu, buatan terima narkoba ini aku pangeran. Niki sinten? Ewa semono niku nggih bojo salihah. Salihah standar dunia dan akhirat, buatan salihah standar organisasi. Niki salihah legal formal dunia akhirat Allah sing ngakuin. Ini kan luar biasa. Terus yang terakhir kalau cerita kesan untuk Barokah Asma binti Abi Bakar. Niku Nabi mau hijrah, andai kan nggak melibatkan perempuan, nggak bisa. Karena Nabi ini hijrah itu kan sembunyi-sembunyi. Beliau itu sebagai manusia itu butuh makanan. Kalau dikirimkan lelaki itu dicurigai. Ini Asma pura-pura corong Jawa itu angon unta, yang unta ini pun pernah ya, jenis yang susunya banyak. Karena di Arab itu
Onta itu otomatis juga sumber minuman bergizi. Niku pura-pura angon. Ternyata angonnya itu di kawasan yang dipakai sembunyi Kanjeng Nabi dan siapa? Abu Bakar. Dan jenis wong wedok bener Gus Yasin tadi. Iku abah mangan ta ora, Kanjeng Nabi mangan ta ora, dadi yo nggawa bekal, digawakno daharan, digawakno roti macam-macam. Terakhir badhe hijrah ketika bekal ini nggak bisa dibawa Nabi dan Abu Bakar, akhirnya ini kepikiran ini bisanya dibawa unta kalau ditali, dicancang ditali, diikat. Akhirnya Asma ini dia punya sabuk ya, sabuk dari kain, diikat pinggang dari kain terus disobek jadi dua. Yang satu dipakai apa? Mengikat darahnya Nabi teng unta supaya nanti jadi bekal di jalan. Makanya Asma punya gelar datin nitokon. Yang disebut datin nitok. Perempuan yang bersejarah dalam hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Jadi Nabi di gua sembunyi itu yang nganterin makanan tuh Asma. Karena nggak dicurigai karena dia perempuan. Soro pikiran orang Arab, orang itu bisa apa? Itu perempuan bisa apa? Ternyata yang ngatur makanan, ngatur perjalanan hijrah termasuk bekal semuanya Asma binti Sinten Nabi Bakar. Di Tafakuh Fiddin saya mohon punya ibunya itu Pak Yainya juga cerita lah heroiknya perempuan-perempuan yang luar biasa. Cerita heroik tapi yang ikhlas, jangan cerita heroik ben sing wedok heroik terus sing lanang kongkang-kongkang rokokan. Kadang-kadang iya ngoten. Gerbunya ini sergem mulang, kiai ini biasanya menjagokan ya berkobunya. Makanya di Indonesia banyak pondok yang pondok putrinya hidup, pondok cowoknya enggak hidup karena kiainya santai, punya ini sing waras. Jadi ribet ya. Jadi memang lanang itu gitu. Kalau sing wedok tenanan, sing lanang itu sing santai. Jadi memang hidup itu tidak pernah sempurna, tapi bagus lah. Kayak sempurna itu ya bagus karena jadi tawadhu. Terus, walhasil kalau cerita betapa perempuan itu dihormati di Quran. Dan itu detail. Allah kalau cerita perempuan itu detail. Mulai ceritanya tadi detail sekali. Makanya kalau belajar Musnad Ahmad itu diantaranya ada cerita Nisaul Ansor. Jadi ada beberapa juz yang memang hanya cerita tentang perempuan. Mulai komplainnya, misalnya rijalul la tulhim tijarah itu komplain. Ya Rasulullah dosanya perempuan apa? Kenapa tidak pernah didiskusikan oleh Quran? Quran itu fihi rijalul yuhibbuna yatatahharu terus akhirnya jadi turun juga pengiran orang innal muslimin wal muslimat wal mu'minina bang. Jadi komplain. Kalau nggak masuk itu ya komplain. Jadi segawannya komplain. Makanya Pak Kiai harus siap. Kalau tidak komplain namanya nggak perempuan. Mungkin dulu itu Allah saja dikomplain ini apa dosa perempuan udah didiskusikan itu. Komplain. Wis pokoknya ngoten niku ya diceritakan oleh Quran. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari tadi, adallu dalilin ala nubuwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah cerita semua istrinya. Biasanya maru itu kan enggak dicerita baik, doroh itu orang kalau nikah banyak, itu biasanya kan ceritanya semrawut. Tapi Nabi itu karena di rumah benar-benar soleh, hiburannya itu sholat, hiburannya itu religius. Istrinya Nabi itu nggak bisa berbuat apa. Ya memang bersaksi kalau beliau itu seorang Nabi. Itu kalau Aisyah cerita, Nabi kalau dengar adzan itu senangnya bukan main. Sampai bilang ini waktu istirahat saya. Kalau malam itu istilahkan gitu. Dari ini ata'abadu li rabbi, aku barno, aku tak sholat. Itu kalau sholat ya malam sampai. Dan itu ketika di Aisyah bukan di Saudah. Kalau di Saudah mungkin para papa. Ya sanjan Saudah, ya mesti wae sholat ini kan. Ini di cerita Sayyidah Aisyah. Banyak kiai istrinya tidak tanci saja gak tahajud. Tapi bojone aku semangat atau tahajud kan. Ini Sayyidah siapa? Aisyah. Zainab juga gitu. Setelah Rasulullah intaqala ila rafiqil a'la, setelah Rasulullah itu kapundhut. Bahasa Indonesia intaqala ila rafiqil a'la. Niku Sayyidah Zainab tuh kalau wiridan di masjid tuh sampai kayak apa? Alasannya ya kenangannya sama Nabi. Beliau kerja jadi penenun, dijual, terus disodakohkan. Itu ketika ditanya, kenapa kamu suka sodakoh? Kata Nabi, yang paling cepat nyusul saya itu, yang paling sering apa? Sodakoh. Jadi semua, itu andaikan Nabi jadi figur yang nggak benar di dalam, itu pasti kenangan itu nggak terungkap. Tapi karena figur Nabi itu soleh di luar dan soleh di dalam, sehingga istri sebanyak itu kenangannya semuanya baik.
Jadi intinya Islam juga mencatat kesaksian nubuah itu adalah sebagian besar juga dari seorang apa? Perempuan, termasuk dari Khadijah Kubro. Jadi beliau menyuruh Maisarah itu Nabi ketika umur 25 tahun. Beliau sudah tahu kalau itu calon Nabi. Mutus Maisarah dan beliau memutuskan nikah dengan Nabi juga berdasar referensi itu. Makanya kata ulama, andekan awaluman amanah ditulis mutlakon tanpa embel-embel minar rijal, minan nisa, minar sibyan, maka pasti itu Khadijah. Tapi kalau jenengan mungkin terjemahnya pasti itu perempuan. Jadi pasti itu Khadijah. Tapi kalau sampai kayaknya juga pasti itu perempuan. Tapi yang benar dalam sejarah pasti itu Khadijah dan Khadijah itu seorang perempuan. Jadi buatan maklaran tapi memang itu fakta. Tapi ngelaten. Tapi ya perempuan ya tetap perempuan. Tapi Khadijah bisa gitu tuh baru kayak wong lanang. Jadi Warokoh bin Naufal. Makanya ada yang bilang ya Warokoh Khadijah pinter ngono iki mergo diulang Warokoh. Tapi Warokoh tetap kalah satu. Ketika Nabi jadi Nabi, orang pertama yang diceritain itu Khadijah, bukan Warokoh. Makanya terus ulama debat di Fasul Masail lah kira-kira itu. Sekolah pokoknya partai Warokoh, monggo ibu-ibu partai sinten Khadijah. Tapi yang didokumentasi secara akhlak kita sebenarnya sopan kabeh disebut awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Harisa supaya semuanya awal. Kayak model sekarang lah, kayak ketua NU itu kan tidak ada wakil. Soalnya kayak sepuh kok wakil kan regani kan ketua. Itu juga bagian dari adab. Kan nggak etis kan misalnya ketuanya siapa terus wakilnya ternyata Ki Alim sepuh, wakilnya wong alim kok wakil, sepuh kok wakil. Sekarang di struktur organisasi kan semuanya kan ketua. Jadi kayak ya di PBNU, di PB, ya semuanya modelnya gitu. Itu termasuk terinspirasi tadi untuk mengukur awaluman amanah supaya semuanya awal disebut awaluman amanah apa? Minar rijal, Abu Bakar wa minan Isa, terus wa minas Sibyan, terus wa minal mawal. Oke, ngoten ngapunten Kang Kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.